Kita akan bertanya langsung pada Triksi. Selamat malam Triksi. Bagaimana kondisi terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, nampaknya sudah mulai sedikit terurai karena kami juga sudah melihat kalau dibandingkan dengan beberapa menit yang lalu atau 15 menit yang lalu sudah mulai ada pergerakan selepas dari gerbang tol Cikampek Utama, terutama di jalur utama Andre dan juga saudara. Tapi memang kalau di jalur kontraflow nampaknya memang masih cukup padat karena dari gardu tol yang disediakan untuk jalur kontraflow ini nanti akan menyempit ataupun juga hanya menjadi 2 lajur saja, sehingga tentu terjadi bottleneck beberapa titik ya sebelum masuk ke lajur kontraflow, karena yang diterapkan dari KM 70 sampai dengan KM 36 adalah lajur kontraflow saja. Nah, Andre dan juga saudara, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan berbincang langsung dengan Direktur Bisnis PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Bapak Pratomo Bimawan Putra. Selamat malam Pak Bima. Selamat malam. Pak Bima, boleh disampaikan terkait dengan volume kendaraan ya. Sampai saat ini sudah berapa banyak kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikampek Utama dan sudah mendekati puncak dari prediksi arus balik ya Pak? Ya, sampai dengan saat ini dapat kami laporkan bahwa shift 1 plus shift 2, jadi dari jam 6 pagi sampai dengan pukul 22 malam ini tercatat sudah 90.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta, yang terdiri dari sekitar 60.000 ini dari arah Trans Jawa melalui Cikampek Utama, sisanya dari arah Bandung atau Cipularang melewati Kali Hurip Utama, sehingga total sampai dengan saat ini yaitu pukul 10 malam ini total jumlahnya 90.000 kendaraan. Kalau prediksi kami total di beban di volume lalu lintas di kilometer 66 adalah 180.000 yang terdiri dari 120.000 dari Trans Jawa dan 60.000 dari Cipularang. Berarti sebenarnya kalau bisa dibandingkan antara gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kali Hurip Utama, lebih banyak mana Pak kendaraan yang masuk ke arah Jakarta? Ya, untuk yang masuk ke arah Jakarta kami prediksi dan sampai dengan saat ini realisasinya juga konsisten, lebih banyak dari arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Tapi kalau misalnya kita melihat kepadatan, karena kemarin malam juga sudah mulai ada kepadatan ya Pak seperti hari ini. Tapi kalau dibandingkan dengan semalam, seperti apa perbandingannya Pak, dan lebih banyak mana Pak kepadatan maupun juga antreannya jika dibandingkan? Ya, jika untuk di gerbang tol Cikampek Utama sendiri ada sampai dengan pukul 10 ini ada sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan kemarin. Jadi kalau kemarin itu sekitar di 50 ribuan, kalau sampai 50 sekian ya, hampir 60 sampai dengan pukul 10 malam ini. Nah, untuk hari ini sudah di 60 ribu. Jadi sedikit lebih tinggi dibandingkan hari kemarin untuk gerbang tol Cikampek Utama. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun lalu Lebaran atau arus balik ya Pak dari tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama, seperti apa perbandingannya? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah justru? Ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu yang H plus 4 ya, sama-sama H plus 4 sebenarnya ada kenaikan di 18% Bu, untuk total dari Cikampek Utama plus dengan yang dari Kali Hurip Utama, 18% sejauh ini. Tapi kalau dengan kenaikan 18% tersebut, optimalisasi ataupun antisipasinya berarti lebih ditingkatkan di tahun ini ya Pak? Mungkin boleh ceritakan sedikit seperti apa? Ya, pertama kami menyiagakan seluruh lajur gardu transaksi. Kalau untuk di gerbang tol Cikampek Utama ini total ada 32 lajur transaksi yang saat ini seluruh lajurnya sudah melayani transaksi ke arah Jakarta. Kemudian kami menyiagakan 28 mobile reader untuk membantu kapasitas transaksi di gerbang tol Cikampek Utama sendiri. Nah, selain itu tadi kami mendukung kepolisian untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas, baik itu one way maupun kontraflow. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Valencia ya, jadi bahwa kalau jika ada kepadatan di salah satu antara di lajur utama atau di lajur kontraflow, ini di gerbang tol Cikampek Utama, dilepas gerbang tolnya di kilometer 70, itu dilakukan balancing ya atas beban tersebut. Jadi apabila beban di kontraflow-nya lebih sedikit dibandingkan dengan beban di lajur utama, maka dialihkan sebagian ke sana, seperti itu. Jadi dilakukan balancing di situ. Berarti memang ada strategi yang dilakukan ya Pak untuk bisa balancing ataupun juga menyeimbangkan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat dari kamera pengawas Jasa Marga ya Pak, ini kan sebenarnya kemacetannya hanya di beberapa titik gitu ya Pak. Mungkin bisa disampaikan apakah sama saja seperti yang kemarin titik-titik kemacetannya atau ada perubahan, dan mungkin kalau misalnya dari pantauan Jasa Marga sendiri apa saja Pak yang sudah dilakukan sampai saat ini untuk bisa mengurai kepadatan seperti yang semalam Pak? Ya, jadi kalau beberapa hal yang
kepadatan yang paling sering kami lihat adalah di rest area. Untuk itu kami himbau dan mohon kerjasama dari pengguna jalan untuk pengguna jalan tol ya untuk mematuhi arahan petugas di lapangan karena memang pada beberapa kondisi tertentu terutama jika rest area kapasitasnya sudah penuh maka akan ditutup untuk pengguna jalan tol dapat menggunakan rest area di rest area berikutnya. Nah, yang terjadi memang kepadatan ini di rest area pengguna jalan seringkali memaksakan untuk berhenti memarkir kendaraannya, bahkan di beberapa kesempatan melalui pantauan CCTV kami itu sampai 2 lajur ya parkir kendaraan. Untuk itu kami mohon dari pengguna jalan juga nanti dapat mengelola memanage perjalanannya dengan lebih baik. Selain itu juga kami lihat ada beberapa kendaraan yang mengalami gangguan, baik itu di lajur utama maupun di lajur kontraflow. Nah ini menyiapkan kendaraan itu menjadi hal yang kami harapkan juga menjadi perhatian dari pengguna jalan ya untuk memastikan bahwa kendaraannya prima ketika melewati jalan tol. Nah selain itu upaya lebih kami dalam melayani arus balik ini diantaranya kami sudah menyiapkan lane control system. Jadi kalau dilihat di kilometer 71 dan di kilometer 46 ya, ini ada portal rambu dinamis. Nah itu kalau sebelumnya perambuannya itu menggunakan rambu prisma yang memang letaknya di bawah ya. Kalau sekarang sudah menggunakan rambu portal yang tinggi dan juga digital tuh. Nah sehingga informasinya dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dan harapannya lebih informatif bagi pengguna jalan. Selain itu juga kami mengoperasikan fungsional Jakarta Cikampek Selatan yang baru saja ditutup nih pukul 10 tadi gitu. Nanti kalau misalnya sudah ditutup tol fungsional Japek 2 ini berarti arus lalu lintas ataupun juga volume kendaraan sudah mulai teratasi ya Pak? Ya, kami lihat juga sudah mulai melandai ya kalau sekarang volume lalu lintasnya, dan kami siap sih jika nanti memang ada lonjakan-lonjakan lalu lintas lagi. Nah, walaupun tadi sudah ditutup, tapi tetap di standby-kan untuk fungsional Japek Selatan tadi. Kalau misalnya ngelihat keadaan saat ini, apakah nanti akan lebih parah lagi atau ini sudah mulai menurun Pak kalau misalnya dilihat Pak? Kami masih memantau ya, tapi memang kalau berdasarkan prediksi kami, memang hari ini masih kami prediksi menjadi puncak arus balik ya, dan kami masih terus memantau dan berkoordinasi dengan kepolisian terkait rekomendasi atas rekayasa lalu lintas ya, keberlangsungan rekayasa lalu lintas yang sedang disiapkan dan sedang berlangsung saat ini. Boleh mungkin Pak sedikit Pak disampaikan kalau misalnya untuk pengguna jalan ataupun juga pengendara yang melalui jalan tol Jakarta Cikampek ya khususnya, adakah petugas-petugas jasa marga yang disiagakan ini di mana saja dan apa saja Pak nanti yang bisa diberikan begitu Pak dari petugas? Utamanya sebenarnya kami percaya sekarang pengguna jalan sudah aktif menggunakan smartphone ya. Nah, yang pertama kami merekomendasikan agar pengguna jalan dapat mendownload Travoy di App Store maupun di Apple Store, sehingga dapat mengakses informasi tersebut secara real time, termasuk juga apabila ada gangguan di situ bisa request direct online dari Jasa Marga. Nah, itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Jasa Marga Group untuk informasi selama di perjalanan nih. Nah, selain itu dapat menghubungi call center kami di 14080. Nah, selain itu ya masih ada selain tadi mobile app Travoy dan juga call center. Nah, kami juga menyiagakan petugas di beberapa titik yang kritikal. Yang pertama di area gerbang tol, seperti di gerbang tol Cikampek Utama ini. Kemudian tentu di rest area. Jadi petugas kami dari kelompok usaha kami Jasa Marga Related Business itu sudah ada menjagakan petugas di setiap rest area untuk di dalam mengatur flow kendaraan di dalam rest area, termasuk mengantisipasi apabila terjadi kepadatan di rest area untuk berkoordinasi dengan kepolisian dalam melaksanakan buka tutup rest area. Tapi kalau misalnya yang untuk di jalur kontraflow mungkin ada petugas juga yang disiagakan di sana Pak, karena kan kalau misalnya ke arah Jakarta di bagian sebelah sini ini masih bisa, tapi kalau untuk yang di kontraflow ini seperti apa Pak penanganannya kalau dari Jasa Marga? Ya, beberapa peningkatan yang kami lakukan terkait dengan aspek safety di kontraflow. Yang pertama kami memasang reflektif di kedua arah ya di median. Selain itu juga kami memastikan bahwa kun yang digunakan untuk kontraflow itu jaraknya stabil di 10 meter, dan di setiap 2,5 kilometer rambu terkait kontraflow atau barrier yang digunakan untuk kontraflow itu dirapatkan, dan juga setiap 5 kilometer ada set rambu pengingat untuk memberikan awareness lebih dan memastikan awareness dari pengguna jalan terus ada. Nah, selain itu kami berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiagakan safety car, untuk safety patrol car gitu ya, untuk dari waktu ke waktu mensurvei
lajur kontraflow untuk memastikan aman lajur kontraflow yang digunakan. Mungkin sedikit Pak boleh diceritakan terkait dengan hambatan di kontraflow ya Pak. Kalau dari temuan Jasa Marga yang dipantau juga dari kamera pengawas Jasa Marga, apa saja Pak sebenarnya temuan-temuan kayak hambatan arus lalu lintas di kontraflow maupun juga pengendara yang bandel sebenarnya waktu ada di jalur kontraflow. Ini bisa jadi imbauan juga buat mereka Pak. Ya, kami pertama kami melihat jadi beberapa kendaraan mengalami gangguan ya di gangguan perjalanan yang kalau kami lihat dari lebih ke aspek kendaraannya di lajur kontraflow. Nah, ini dapat diantisipasi dengan tentunya memanage perjalanannya tadi ya, agar kami harapkan memang pengguna jalan dapat sebelum melakukan perjalanan dapat memastikan kendaraannya dalam kondisi prima, dan juga dari waktu ke waktu ketika di perjalanan diharapkan dapat memastikan kendaraannya tadi dapat dalam kondisi prima. Nah, selain itu juga kami harapkan pengguna jalan dapat melihat dapat sebelum memasuki kontraflow dapat memperhatikan informasi sebelum masuk kontraflow. Jadi memang ada asal tujuan tertentu yang memang tidak dapat diakses melalui kontraflow. Nah, ini agar menjadi perhatian ya. Jadi ketika misalkan jika ingin menuju ke arah Cipularang gitu ya, nah tidak dapat menggunakan lajur kontraflow di kilometer 70 ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kami harapkan pengguna jalan juga dapat aktif melihat rambu, membaca rambu dan juga mematuhi arahan petugas di lapangan. Terima kasih banyak informasinya dan waktunya Pak Pratomo Bimon Putra selaku Direktur Bisnis PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Terima kasih Pak Bima. Nah, itu tadi Andri dan juga saudara, cukup banyak informasi yang disampaikan terutama juga imbauan-imbauannya. Kalau tadi boleh menyentil sedikit terkait dengan peringatan-peringatan kepada pengguna jalan ataupun juga pengendara pemudik yang melakukan perjalanan pada hari ini ataupun juga esok hari ketika melalui jalur kontraflow. Kami sangat melihat beberapa kali, Andre dan juga saudara, banyak pengendara yang tidak sabar. Nah, ketidaksabaran ini yang justru bisa menyebabkan antrian lebih panjang maupun juga yang paling parah adalah kecelakaan. Karena kalau tadi kami memantau bukan hanya di KM 70 saja di dekat gerbang tol Cikampek Utama, tapi di KM 72 ataupun di beberapa KM lainnya ada pengendara-pengendara yang nekat untuk putar balik dari jalur kontraflow-nya, keluar dari jalur kontraflow-nya mengarah kembali ke arah Palimanan. Lalu kemudian juga ada yang memaksa membuka pagar pembatas ataupun juga kon yang tadi dipasang, karena itu sudah ditingkatkan ya, padahal sebenarnya konnya pembatasnya sudah dirapatkan agar tidak ada pengendara yang istilahnya bandel untuk menembus gitu ataupun juga beralih jalur dari kontraflow, membuka pembatasnya sendiri untuk masuk ke jalur utama. Nah, ini yang kami sering lihat beberapa kali, Andre dan juga saudara, yang kembali diingatkan bagaimana itu bisa menghambat perjalanan, membuat antrian panjang dan juga bisa membuat kecelakaan. Kecelakaan bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi pengendara lain baik yang di belakang maupun juga dari kendaraan-kendaraan yang dari arah sebaliknya. Karena kita mengingat bagaimana kontraflow ini masih ada juga kendaraan yang masuk ataupun juga datang dari arah Jakarta menuju arah Palimanan. Namun memang kalau misalnya di KM 70 atau di tol Jakarta Cikampek memang dilakukan penutupan, sehingga di saat ini yang terlihat memang banyak full kendaraan menuju ke arah Jakarta. Tapi sebenarnya ini jalur kontraflow, Andri dan juga saudara, jadi masih ada satu lajur yang disediakan. Tapi memang untuk gardu tolnya tadi dioptimalkan untuk kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Nah, tapi kalau misalnya di tempat lain, seperti misalnya tadi kami lihat selepas di KM ataupun juga kendaraan-kendaraan yang selepas MBZ begitu ya menuju ke arah Palimanan itu masih dibuka. Nah, yang tadi sempat diinformasikan adalah bagaimana di jalur kontraflow ini pun mempengaruhi jalur-jalur di searah sebaliknya yang kemudian juga bisa berbahaya. Maka dari itu untuk pengguna jalan yang memasuki kontraflow tadi diingatkan untuk kembali berhati-hati dan juga bersabar ketika memang sudah memasuki jalur kontraflow. Nah, yang juga diingatkan Andre dan juga saudara adalah terkait dengan pengendara yang memang sudah kelelahan karena memang cukup panjang perjalanan ya dari Semarang kemudian juga masuk KM 414 dan disampaikan juga ini ruas jalannya ataupun medan jalannya panjang lurus sehingga ini bisa membuat pengendara terlena karena kalau misalnya kelelahan bisa mengantuk ataupun juga kecapean. Jadi makanya diimbau lagi jika memang sudah dalam tidak kondisi yang fit untuk segera melipir
melakukan peristirahatan di rest area terdekat, atau ketika rest area penuh bisa mengambil jalur keluar terdekat untuk bisa beristirahat di jalur arteri untuk nantinya bisa kembali lagi masuk ke jalur tol ataupun juga tol Jakarta Cikampek untuk kembali meneruskan perjalanan. Nah, sedikit kami ulas Andri dan juga saudara terkait dengan arus lalu lintas saat ini. Kalau kami lihat ya bisa dipantau juga secara langsung bahwa memang di jalur utama sudah mulai lancar, lengang begitu ya. Berarti ini penguraian-penguraian seperti di titik KM 66, kemudian di KM 62 dan 52 yang merupakan rest area sudah mulai sedikit terurai dan juga sudah mulai ada kecepatan atau laju kendaraan yang sudah mulai normal, sehingga ini juga berdampak baik kepada kendaraan-kendaraan di belakangnya, terutama khususnya adalah selepas dari gerbang tol Cikampek Utama. Tapi memang kalau untuk yang di jalur kontraflow masih tersendat, masih cukup padat merayap Andre dan juga saudara, dan bahkan kami melihat ada beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan atau di jalur kontraflow karena memang mengalami trouble. Tadi yang diingatkan adalah untuk tidak keluar lajur ketika memang mengalami trouble ataupun juga hambatan, tapi tidak perlu khawatir karena nanti akan ada petugas yang segera menghampiri untuk bisa memberikan bantuan jika ada hambatan di jalur kontraflow. Andre. Baik, terima kasih Triksi Valencia yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sejumlah catatan sudah diberikan dan khususnya bagi para pengendara yang cukup nakal, agak sedikit nakal yang mereka menggunakan jalur-jalur yang tidak semestinya untuk bisa pulang ke arah Jakarta. Baik, nanti kami akan berbincang lagi dengan Triksi, tetap jaga kesehatan Triksi.